Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang menganggotakan Muhammad Habib Ramdhani, Muhammad Farhan Sidik, Muhammad Isa Suryadi, dan saya Faransa Putra ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis aplikasi pemesanan restoran yang berjudul Ad Research. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami membuat aplikasi ini. Latar belakang aplikasi ini yaitu di era digital yang semakin berkembang, kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang praktis dan efisien menjadi salah satu prioritas. Hal ini termasuk dalam industri restoran, di mana reservasi tempat menjadi bagian penting dari pengalaman pelanggan. Banyak pelanggan merasa kesulitan saat harus menghubungi restoran secara manual. Untuk melakukan reservasi, terutama pada jam sibuk. Di sisi lain, restoran seringkali mengalami kendala dalam mengelola jadwal reservasi secara efisien, seperti overbooking atau kekurangan data yang akurat untuk memprediksi jumlah pengunjung. Aplikasi AdReserve hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dengan mengintegrasikan teknologi modern, AdReserve memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat ketersediaan tempat, memesan meja, dan bahkan memilih lokasi favorit di dalam restoran secara real. Di sisi restoran, aplikasi ini membantu dalam mengelola reservasi, meminimalkan kesalahan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih terorganisir. Kemudahan dalam penggunaan teknologi reservasi juga sejalan dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih mengutamakan kecepatan dan kenyamanan. Dengan AdReserve, restoran dapat meningkatkan efisiensi operasional, sementara pelanggan mendapat pengalaman reservasi yang lebih cepat dan personal. Selain itu, aplikasi ini dapat memberikan data analitik kepada restoran untuk memahami perilaku pelanggan, sehingga restoran dapat meningkatkan layanan mereka sesuai kebutuhan pasar. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi AdReserve diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua pihak, baik pelanggan maupun pemilik restoran, sekaligus menjadi bagian dari transformasi digital dalam industri kuliner. Dan apa itu use case diagram? Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Berikut adalah use case diagram dari aplikasi kami. Pertama-tama di use case kami, terdapat 3 aktor, yaitu ada pembeli, kasir, dan admin. Pada pembeli, pembeli dapat melakukan reservasi, membatalkan reservasi, melakukan pembayaran. Kemudian ada aktor kasir, yang dimana kasir itu bisa melakukan konfirmasi reservasi pelanggan, kelola data, mengelola pembayaran. Dan aktor terakhir yaitu adalah admin atau manajer resto, yang dimana bisa mengelola akun pengguna dan melihat penjualan dan reservasi, laporan penjualan dan reservasi. Ketiga aktor tersebut bisa melakukan semuanya ketika mereka sudah login, dan sebelum login itu mereka harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Kemudian jika mereka sudah login, baru mereka bisa melakukan logout. Baik, saya akan menjelaskan aktiviti diagram registrasi dan login. Pertama-tama, yaitu user atau pelanggan akan membuka aplikasi ataupun web, dan sistem akan menampilkan sebuah halaman beranda. Setelah itu,
pelanggan akan memilih menu registrasi. Setelah dipilihnya menu registrasi tersebut, maka sistem akan menampilkan forum registrasi. Setelah ditampilkan, pelanggan akan mengisi forum registrasi tersebut. Setelah diisinya forum registrasi tersebut, yaitu sistem akan melakukan save data. Dan database ini akan menyimpan data akun yang telah pelanggan tadi registrasi. Jadi, akun akan tersimpan melalui database. Setelah itu, sistem akan menampilkan form login. Nah, berikutnya adalah halaman login. Nah, di sini yaitu admin, kasir, dan pembeli akan memilih menu login. Setelah dipilihnya menu login, sistem akan menampilkan forum login. Setelah sistem menampilkan forum login, maka admin, kasir, atau pembeli tadi akan memasukkan username dan password. Setelah masukkan username dan password, maka sistem akan melakukan validasi data. Ketika validasi data selesai, maka sistem akan menampilkan login berhasil. Dan ketika validasi data gagal atau biasanya akan menampilkan login gagal, itu ketika bahwa ada yang username ataupun password mengalami ada kesalahan. Nah, ketika gagal ini, maka sistem akan menampilkan kembali forum login tersebut. Baik, kali ini saya akan menjelaskan aktiviti diagram dari segi pelanggan, yang dimana pelanggan sudah memasuki menu utama dan sudah memilih menu reservasi. Dan sistem akan merespon dengan menampilkan data kesediaan meja. Lalu, pelanggan harap memilih meja yang tersedia. Lalu setelah memilih meja yang tersedia, sistem akan menampilkan menu jumlah tamu yang akan datang. Lalu di situ pelanggan harap mengisi jumlah tamu yang akan datang. Setelah mengisi jumlah tamu yang akan datang, sistem akan merespon dengan menampilkan menu makanan dan minuman. Lalu pelanggan harap memilih menu yang tersedia dari restoran tersebut. Setelah memilih menu tersebut, sistem akan menampilkan kalender untuk memilih jadwal untuk reservasi itu, dan pelanggan harap memilih jadwal dari reservasi tersebut. Setelah pelanggan memilih jadwal reservasi tersebut, sistem akan menampilkan metode pembayaran, yang dimana metode pembayarannya yaitu dana atau bank. Lalu pelanggan akan melakukan pembayaran antara dua metode tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan aktiviti diagram bagian kasir. Aktiviti diagram bagian kasirnya kita mulai dari sistem, yaitu memberikan detail reservasi pembeli. Kemudian dari detail reservasi pembeli di sistem, kita memasuki bagian kasir. Kasir akan mengkonfirmasi reservasi pelanggan. Kemudian setelah mengkonfirmasi reservasi pelanggan, dia akan menerima pembayaran. Setelah menerima pembayaran, dia akan masuk ke sistem. Sistem akan mengeluarkan struktur pembayaran. Setelah mengeluarkan struktur pembayaran, maka sistem akan memberitahu kasir untuk mengelola data. Setelah kasir mengelola data, maka otomatis akan merekam perubahan data dan tersimpan di sistem. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang aktiviti diagram bagian admin, yaitu yang pertama adalah admin melihat laporan penjualan dan reservasi. Di sini aktivitasnya dimulai dari segi admin, yang dimana admin itu memilih menu laporan, penjualan dan reservasi, kemudian sistem akan menanggapinya dengan menampilkan riwayat penjualan dan reservasi. Ini adalah aktiviti diagram yang pertama. Kemudian aktiviti diagram yang kedua, yaitu ada
activity diagram admin kelola akun pelanggan. Di sini eh, aktivitasnya dimulai dari admin, yang dimana admin memilih menu manajemen akun pengguna, kemudian eh, sistem menanggapinya dengan menampilkan menu kelola akun kasir dan kelola akun pelanggan. Ini berupa pilihan. Kemudian admin memilih kelola akun pelanggan. Setelah admin memilih kelola akun pelanggan, sistem merespon dengan menampilkan daftar akun pelanggan. Kemudian admin dapat mengedit akun pelanggan dengan 3 metode, yaitu hapus akun pelanggan, edit akun pelanggan, dan blokir akun pelanggan. Hapus akun pelanggan itu sistem akan menanggapi menghapus akun pelanggan yang telah ada. Jika admin memilih edit akun pelanggan, maka sistem akan menanggapi dengan mengubah data akun pelanggan. Ketika admin memilih blokir akun pelanggan, maka sistem menanggapi dengan memblokir akun pelanggannya. Kemudian dari hasil dari ketiga aktivitas ini akan dikembalikan ke admin, yaitu dengan berupa konfirmasi perubahan data akun pelanggan. Di sini admin bisa memilih apakah dia jadi merubah atau tidak. Jika dia tidak, maka eh, sistem akan menanggapinya dengan menampilkan kembali daftar akun pelanggan. Nah, di daftar akun pelanggan ini, jika admin ingin melakukan perubahan lagi kepada akun pelanggan, maka aktivitasnya akan diulang lagi dengan mengedit akun pelanggan. Tetapi jika admin memilih jadi untuk merubah data akun pelanggannya, maka sistem akan menanggapi atau merespon dengan memperbarui data akun pelanggan. Kemudian data yang diperbarui tadi akan disimpan pada database. Diagram activity diagram yang ketiga bagian admin yaitu adalah mengelola akun kasir. Di sini aktivitasnya dimulai dari admin dengan memilih menu manajemen akun pengguna. Kemudian sistem merespon kembali dengan memberikan pilihan tadi, yaitu antara kelola akun kasir dan kelola akun pelanggan. Di sini admin memilih untuk kelola akun kasir. Kemudian setelah itu sistem merespon dengan menampilkan daftar akun kasir. Nah, dilanjutkan dengan admin mengedit akun kasirnya. Di sini juga terdapat 3 metode, antara edit akun kasir, hapus akun kasir, dan tambah akun kasir. Di bagian edit akun kasir, sistem akan merespon dengan mengubah data pada akun kasir yang telah diubah pada aktivitas admin. Ketika admin memilih hapus akun kasir, maka sistem akan merespon dengan hapus akun kasir yang telah admin pilih. Kemudian ketika admin memilih tambah akun kasir, maka sistem akan merespon dengan menambah akun kasir. Dari 3 respon sistem ini dikembalikan lagi ke admin seperti pada akun pelanggan, yaitu dengan konfirmasi perubahannya. Jika tidak, maka sistem akan merespon dengan kembali lagi ke menampilkan daftar akun kasir. Tetapi jika admin jadi untuk melakukan perubahan, maka sistem akan merespon dengan memperbarui data akun kasir, dan data akun kasir yang baru tadi akan disimpan di database. Baik, kali ini saya akan menjelaskan apa itu squash diagram. Squash diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antara objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Berikut adalah squash diagram dari registrasi. Pertama, pelanggan memilih menu registrasi dan akan menampilkan menu registrasi. Lalu pelanggan akan mengisi form registrasi dan mengisi username dan password dan akan tersimpan ke database akun. Lalu setelah disimpan ke database akun, sistem akan menampilkan menu login kembali. Baik, di sini kita akan menampilkan sequence diagram untuk login. Pelanggan kasir atau admin
memasukkan username dan password ke menu login. Kemudian dari menu login, memproses validasi data. Kemudian jika validasi data tidak valid, maka akan menampilkan lagi menu login. Di sini nih memilih menu opsi ya atau tidak terkait validnya. Kemudian dari validasi data ke login itu get data atau mengambil data. Kemudian dari validasi data nanti langsung menuju menu utama, menampilkan tampilan menu utama. Baik, ini adalah sequence diagram dari pelanggan yang melakukan reservasi. Pertama, pelanggan memilih menu reservasi dari menu utama dan akan menampilkan menu reservasi. Di sana pelanggan akan membuat reservasi seperti memilih meja, tamu, menu, dan waktu. Lalu setelah membuat reservasi tersebut akan ada konfirmasi. Jika jawabannya ya, maka dari membuat reservasi tersebut akan menyimpan data ke data pemesanan. Lalu akan menampilkan menu utama. Jika pelanggan memilih tidak, maka akan menampilkan kembali ke menu utama. Berikutnya adalah sequence diagram dari pelanggan membatalkan reservasi. Pertama, pelanggan memilih reservasi dari menu utama dan akan menampilkan menu reservasi. Pelanggan memilih menu membatalkan reservasi dan akan menampilkan menu pembatalan reservasi tersebut. Jika pelanggan mengkonfirmasi pembatalan reservasi, maka pembaruan data tersebut akan disimpan ke database reservasi dan akan menampilkan menu utama. Jika pelanggan memilih tidak membatalkan reservasi, maka akan menampilkan kembali ke menu reservasi tersebut. Lalu berikutnya sequence diagram dari pelanggan melakukan pembayaran. Pertama, pelanggan memilih menu reservasi dan akan menampilkan menu reservasi. Lalu pelanggan memilih menu pembayaran dan akan menampilkan menu pembayaran. Situ pelanggan memilih metode pembayaran dana atau bank dan akan menampilkan konfirmasi. Lalu pelanggan memilih konfirmasi metode dan akan memproses pembayarannya dan akan disimpan ke set invoice ke database invoice. Lalu akan menampilkan detail transaksi dari invoice tersebut. Jika pelanggan ingin membatalkan transaksi tersebut, pelanggan memilih batal transaksi, lalu akan menampilkan konfirmasi, dan pelanggan memilih konfirmasi pembatalan, lalu membatalkan transaksi, dan membuat invoice baru dengan set pembatalan. Lalu akan menampilkan kembali invoice pembatalan tersebut. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sequence diagram bagian kasir mengkonfirmasi reservasi. Kasir memilih detail reservasi ke menu utama. Kemudian setelah di menu utama akan menampilkan detail reservasi pembeli. Detail reservasi pembeli mengkonfirmasikan reservasi. Nanti akan masuk ke konfirmasi reservasi. Di bagian konfirmasi reservasi akan menyimpan data, menyimpan perubahan. Di bagian database menyimpan data. Kemudian setelah itu mengkonfirmasi reservasi akan menampilkan menu utama. Setelah dikonfirmasi akan menuju menu utama. Kemudian bagian kasir mengelola data reservasi. Kasir akan memilih menu kelola data di bagian menu. Kemudian setelah memasuki bagian menu utama, akan menampilkan kelola, yaitu kelola data. Di kelola data, mengubah ketersediaan nanti akan menyimpan perubahan data di database, menyimpan perubahan data. Setelah itu akan menampilkan menu utama. Baik, berikut adalah sequence diagram admin mengelola akun pelanggan. Pada sequence diagram ini, admin akan memilih menu kelola akun pengguna. Ketika dipilih menu kelola akun pengguna, akan menampilkan dua menu, yaitu adalah kelola akun kasir dan kelola akun pelanggan. Karena ini adalah sequence diagram mengelola akun pelanggan, maka menu yang akan digunakan adalah menu kelola akun pelanggan. Pada sequence diagram ini, admin akan bisa melakukan tiga hal, yaitu adalah memblokir, mengubah, dan menghapus akun pelanggan. Pada saat diblokir, admin akan memilih menu kelola akun pelanggan dan akan tampil menu blokir akun pelanggan.
Kemudian admin akan memilih akun pelanggan yang akan diblokir, kemudian akan menampilkan tombol konfirmasi. Ketika admin menekan tombol konfirmasinya, maka akun pengguna akan diblokir dan pemblokirannya akan diproses oleh manajer kelola akun. Dan hasil blokir tadi akan disimpan ke dalam database yang dinamakan akun pelanggan. Begitu halnya dengan mengubah akun pelanggan, ketika di sini prosesnya sama dengan blokir, hanya saja di sini tidak ada pemblokiran, jadi cuma mengubah data dari akun pelanggannya, baik itu nama, email, password, dan lain-lain. Kemudian data tersebut akan tetap disimpan di database akun pelanggan. Begitu juga dengan hapus akunnya, prosesnya sama. Kemudian ketika admin mengkonfirmasi akun pelanggan yang akan dihapus, maka akan tetap diproses oleh manajer kelola akun, dan akun yang dihapus tersebut akan dibuang dari database akun pelanggan. Baik, sequence diagram admin yang kedua yaitu adalah admin mengelola akun kasir. Di sini sama dengan mengelola akun pelanggan, tetapi yang bedanya admin di sini memilih menu kelola akun kasir. Di sini admin bisa melakukan 3 hal juga, yaitu adalah tambah akun kasir, ubah, dan hapus akun kasirnya. Pas bagian tambah, itu admin memilih menu kelola akun kasirnya, kemudian menampilkan tambah akun kasir. Di sini admin akan mengisi data akun kasir baru di menu tambah akun kasirnya, dan setelah diisi data akan menampilkan konfirmasi. Ketika admin mengkonfirmasi data yang sudah diisi, data tersebut akan disimpan dan penyimpanan itu dikelola oleh manajer kelola akun, dan data yang sudah ditambahkan tadi akan disimpan di database akun kasir. Kemudian bagian ubah akunnya sama, cuma nanti pas admin memilih ubah akun kasir, menu yang tampil itu adalah menu ubah akun kasir. Di situ admin akan memilih akun kasir yang akan diubah, dan admin akan mengubah data akun kasir yang sudah ada tersebut dan akan menampilkan lagi konfirmasi. Ketika admin mengkonfirmasi, maka akun kasir tersebut akan disimpan dan penyimpanan itu dikelola oleh manajer kelola akun, dan akun kasir tadi akan disimpan kembali dengan data yang baru pada database akun kasir. Kemudian pada bagian hapus akun, admin akan memilih akun yang akan dihapus, kemudian ditampilkan lagi tombol konfirmasinya. Jika admin konfirmasi untuk menghapus akun kasir, maka akun kasir akan dihapus dan itu dikelola oleh manajer kelola akunnya, dan data yang dihapus tadi akan dibuang dari database akun kasir. Sequence diagram admin yang berikutnya itu adalah melihat laporan penjualan dan reservasi. Di sini admin memilih laporan penjualan dan reservasi pada menu utama. Kemudian akan mengecek riwayat penjualan dan reservasi, yang dimana itu akan dikelola oleh manajer pengecekan data penjualan dan reservasi. Kemudian data penjualan dan reservasi tersebut akan diambil dari database yang bernama riwayat penjualan dan reservasi. Kemudian dari manajer pengecekan data tadi akan menampilkan riwayat penjualan dan reservasi pada menu laporan penjualan dan reservasi. Baiklah, di sini kali ini saya akan menjelaskan kelas diagram. Kelas diagram atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML.
yang menggambarkan dengan jelas struktur data serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ia bersifat statis, dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Baik, kita akan memasuki bentuk kelas diagramnya. Pertama-tama, kita akan menuju ke aplikasinya, Add Reserve. Di bagian Add Reserve aplikasi, bisa memiliki menu registrasi pelanggan. Kemudian menu registrasi pelanggan dikelola oleh manajer registrasi. Manajer registrasi bisa mengakses pelanggan. Kemudian aplikasi Add Reserve memiliki menu login. Menu login akan dikelola oleh manajer validasi. Manajer validasi bisa mengakses pelanggan, kemudian bisa mengakses kasir, dan yang terakhir bisa mengakses admin. Setelah di menu login, kita akan menampilkan menu utama. Baik. Lalu dari menu utama akan mewarisi menu reservasi, yang dimana pelanggan dapat memesan dari manajer pemesanan, lalu pemesanan tersebut akan disimpan ke database pemesanan. Lalu pelanggan dapat memilih menu pembayaran yang akan dikelola oleh manajer pembayaran yang disimpan melalui invoice-nya. Dan juga pelanggan dapat memilih menu pembatalan yang akan dikelola oleh manajer pembatalan dan akan mengubah invoice dari manajer pembayaran tersebut. Dan akan disimpan ke database pemesanan. Lalu selanjutnya dari menu utama mewarisi menu detail reservasi pelanggan yang dimana kasir dapat mengonfirmasi di manajer konfirmasi pelanggan dan akan diakses atau disimpan ke data reservasi pelanggan. Availability. Lalu selanjutnya dari menu utama mewarisi menu keluar data, yang dimana kasir dapat mengubah ketersediaan di manajer pengubah ketersediaan, lalu akan disimpan atau diakses oleh data availability. Baik, kemudian menu utama mewakili kemudian menu utama mewarisi juga menu kelola akun pengguna untuk bagian admin. Dari menu kelola akun pengguna ini mewarisi dua menu lagi, yaitu menu kelola akun kasir dan menu kelola akun pelanggan. Untuk menu kelola akun kasir mewarisi dua menu juga, yaitu menu tambah akun kasir, menu ubah akun kasir. Dan menu kelola akun pelanggan juga mewarisi dua menu, yaitu menu blokir akun pelanggan dan menu ubah akun pelanggan. Dari empat submenu ini dikelola oleh manajer kelola akun, yang dimana manajer kelola akun ini akan mengakses ke akun admin dan akun kasir, juga akun pelanggan. Kemudian menu utama juga mewarisi menu laporan penjualan yang dikelola oleh manajer laporan penjualan, yang dimana menu utama juga mewarisi menu laporan penjualan yang dikelola oleh manajer laporan penjualan, yang dimana operasinya itu mengambil riwayat penjualan. Kemudian manajer laporan penjualan ini mengakses database laporan penjualan. Dan laporan penjualan ini bisa diakses oleh admin.
Baik, berikutnya itu adalah entity relationship, yaitu IRD. Data model adalah representasi visual yang menggambarkan struktur dan hubungan data serta cara data diorganisir, didokumentasikan, dan didefinisikan dalam basis data. Berikut adalah IRD dari aplikasi eReserve. Yang pertama itu ada pelanggan yang berprimary key ID pelanggan, yaitu ada nama pelanggan dan nomor telepon. Kemudian pelanggan tadi berelasi dengan tabel akun, yang dimana ada ID akun sebagai primary key, dan ID pelanggan karena berelasi maka dia menjadi foreign key. Kemudian di sini ada tabel admin, yang dimana ada primary key yaitu ID admin, kemudian ada nama admin dan password. Berelasi dengan tabel akun, karena itu makanya di tabel akun ada ID admin sebagai foreign key. Kemudian ada tabel kasir, yang dimana terdapat primary key ID kasir, nah nama kasir. Kemudian dan berelasi ke tabel akun, karena itu makanya di tabel akun ada ID kasir sebagai foreign key. Kemudian tabel pelanggan itu berelasi dengan tabel meja, yang dimana di tabel meja itu ada ID meja sebagai primary key. Dan karena meja berelasi dengan tabel pelanggan, maka terdapat ID pelanggan di sini sebagai foreign key. Kemudian tabel meja berelasi dengan tabel menu, di mana di tabel menu terdapat primary key ID menu, kemudian nama menu, kemudian ada ID meja karena berelasi sebagai foreign key, kemudian harga menu. Kemudian tabel menu berelasi dengan data pemesanan, yang dimana di data pemesanan ini terdapat primary key sebagai ID pemesanan. Kemudian karena dia berelasi dengan tabel-tabel sebelumnya, maka di sini ada ID pelanggan, ID meja, dan ID menu sebagai foreign key. Kemudian ada jumlah beli dan total harga. Data pemesanan ini berelasi dengan tabel pembayaran, yang dimana sebagai primary key yaitu adalah ID pembayaran. Kemudian ada metode pembayaran, dan karena ia berelasi dengan tabel data pemesanan, maka di sini ada foreign key ID pemesanan. Pembayaran ini berelasi dengan tabel kasir, karena itu di tabel pembayaran ini terdapat ID kasir sebagai foreign key. Dan di kasir juga terdapat maaf. Kemudian ada riwayat penjualan. Tabel riwayat penjualan ini terdapat ID riwayat sebagai primary key. Kemudian ada ID pembayaran yang diambil dari tabel pembayaran sebagai foreign key, dan ID kasir karena ia berelasi dengan kasir juga sebagai foreign key. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian usability. Aplikasi yang diuji yaitu aplikasi reservasi restoran online atau eReserve. Tujuan pengujian mengukur seberapa mudah pengguna dapat menyelesaikan tugas utama pada aplikasi seperti registrasi akun, login, pemesanan meja, pemilihan menu, dan pembayaran. Rencana pengujian. Fokus pengujian. Pertama, kemudahan penggunaan. Kedua, efisiensi pengerjaan tugas. Ketiga, kepuasan pengguna atas antarmuka. Keempat, efektivitas pengguna. Tugas yang diberikan. Pertama, membuat akun. Kedua, melakukan reservasi. Ketiga, melakukan pembayaran. Kriteria keberhasilan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas? Apakah peserta dapat menyelesaikan tugas tanpa kesalahan atau kebingungan? Umpan balik peserta terhadap pengalaman pengguna. Persiapan. Pertama, peserta pengujian 15-20 peserta termasuk pengguna baru dan pengguna yang pernah menggunakan aplikasi serupa. Kedua, lingkungan pengujian. Laptop atau smartphone dengan akses internetnya stabil, aplikasi eReserve yang sudah terinstall. Yang ketiga, alat pengujian. Stopwatch atau aplikasi pencatat waktu dan formulir atau catatan untuk mencatat observasi dan tanggapan peserta. Langkah-langkah pengujian. Pelaksanaan. Di instruksi awal, pertama, berikan penjelasan singkat tentang tujuan pengujian. Kedua, jelaskan bahwa tidak ada jawaban yang benar dan salah.
fokusnya pada pengalaman pengguna. Tugas 1, meregistrasi akun. Pertama, instruksi. Lakukan registrasi akun, baru menggunakan email Anda. Observasi. Pertama, apakah pengguna dapat menemukan menu registrasi akun dengan mudah? Kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan registrasi akun? 3. Catat jika ada kebingungan atau kesalahan. Tugas 2, memilih meja. Pertama, instruksi. Pilih meja yang tersedia dan melakukan pemilihan. Bagian observasi. Pertama, apakah pengguna dapat menemukan menu pesan meja dengan mudah? Kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pemesanan meja? Ketiga, catat jika ada kebingungan atau kesalahan. Bagian memilih menu. Pertama, instruksi memilih menu yang tersedia. Observasi. Pertama, apakah pengguna dapat dengan mudah memilih menu yang tersedia? Kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pemilihan menu? 3. Catat jika ada kebingungan atau kesalahan. Memilih metode pembayaran. Instruksi. Memilih metode pembayaran yang tersedia. Observasi. Pertama, apakah pengguna dapat dengan mudah memilih menu yang tersedia? Kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran dari metode pembayaran yang diberikan? Ketiga, catat jika ada kebingungan atau kesalahan. Terima kasih. Baik, saya akan memaparkan gambaran aplikasi AdResearch. Di sini ada menu login dan ada menu registrasi. Baiklah, ini adalah halaman beranda untuk pelanggan. Dan di sini ada denah tentang kami dan pengaturan. Untuk pesan meja, silakan klik pesan meja yang ada di sudut kanan bawah. Dan sebelum ini kita periksa yang mana meja yang kosong ataupun yang tersedia. Jika tersedia, maka akan berstatus tersedia dan berwarna hijau. Dan jika status tidak tersedia, maka akan muncul di sini tulisan tidak tersedia dan berwarna merah. Nah, jika ingin mereservasi, maka kita klik meja yang tersedia, setelah itu kita pilih, dan kita pilih menu yang akan ingin dipesan. Contohnya, ayam bakar 1, ayam kremes, dan TS. Setelah kita pilih, dan di sini akan tertera menu makanan, dan sini ada nama menu, jumlah, dan total. Dan menu sini ada nama minuman yang kita pesan, jumlah, dan total. Untuk total harganya semuanya bakal tertera di bawah sini. Lanjut, dan sini ada stroke, ada nama pelanggan dan nomor meja. Dan di sini ada menu serta harga. Dan kita bisa memilih metode pembayaran yaitu menggunakan bank dan dana. Di sini saya akan memilihkan menggunakan bank. Nah, ketika melalui bank, maka akan tumbuh seperti ini, invoice. Dan sini ada nama pelanggan, sini ada nama menu yang kita pesan, dan harga, serta jumlah menu makanan atau minuman yang saya pesan, dan total semuanya. Dan pembayaran di sini akan timbul kalau misalnya Anda memilih via bank, bakal muncul bank sesuai Anda pilih. Namun ketika Anda memilih Money kayak OVO, Dana, GoPay, maka di sini akan timbul OVO, Dana, dan GoPay. Dan sini adalah tanggal reservasi. Dan subtotal, ini adalah total keseluruhan dari menu yang kita pesan. Baiklah, kita akan ke flow 2 yaitu halaman admin dan manajer asik. Nah, ini adalah halaman untuk kelola akun pengguna. Nah, di sini ada akun pelanggan dan akun kasir. Nah, akun pelanggan di sini akan ada tertera akun pelanggan 1 dan seterusnya.
Setelah itu akan kita cek ke kelola akun kasir. Nah, di sini juga akan tertera akun kasir. Jadi siapa aja kasir tersebut, nah nanti akan timbul di sini dari kasir 1 hingga seterusnya. Dan ini adalah laporan penjualan. Laporan penjualan ini akan tertera pada tanggal penjualan yang laporan penjualan ini akan tertera status laporan penjualan pada tanggal sekian, tergantung kapan eh, tergantung juga kapan pelanggan memesan ataupun kasir menerima pesanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi